Wah, 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 wah. Oke, welcome back teman-teman. Udah lama nggak ngerekap film zombie-zombian nih. Kali ini kita akan saksikan bersama rekap film tahun 2015, Zombieverse. Yap, Zombieverse. Zombie berang-berang. Ngomong-ngomong, di sini ada yang belum tahu berang-berang nggak? Berang-berang itu sendiri hewan pengerat yang mirip tikus dan hidupnya di danau atau sungai-sungai. Mereka biasa membuat bendungan sekaligus sarang dari ranting-ranting pohon. Di negara kita, hewan ini memang nggak ada, tapi sepupu mereka sering kita jumpai di mana-mana dan jadi sahabat manusia. Ya nggak coy? Oke, lanjut. Cerita dimulai ketika Joseph dan Luke sedang mengendarai truk sambil ngobrol. Mereka kemudian bercerita tentang pengalaman hidup paling gak enak yang pernah mereka alami. Joseph bilang kalau dia pernah pacaran sama cowok selama seminggu. Akibatnya, ia dilarang pakai toilet di rumah temennya. Gak tahu kenapa sih kok bisa dilarang. Joseph lalu memainkan ponselnya. Padahal ia kan lagi nyetir. Luke memberitahu kalau di depan ada seekor rusa yang lagi nyebrang. Joseph bilang bahwa dia udah melihat rusa itu. Padahal matanya masih mengarah ke ponselnya. Akibatnya, kendaraan pun menabrak si rusa. Luke lalu turun sebentar untuk memeriksa, kemudian kembali ke kendaraan. Dengan santainya, Luke bilang bahwa si rusa udah mati ketabrak. Namun mereka nggak sadar bahwa salah satu drum muatan di bak belakang telah terjatuh akibat goncangan dan tercebur ke sungai. Padahal drum itu berisi limbah berbahaya dan beracun. Mereka berdua lalu melanjutkan perjalanan. Sementara drum yang jatuh tadi hanyut terbawa arus sungai. Di sini terlihat kalau film ini menggunakan intro ala-ala film horor tahun 80-an, tapi pakai efek animasi yang lumayan amazing. Not bad lah buat film low budget. Kesannya tuh agak-agak mirip opening film-film James Bond gitu. Dan wow, berang-berangnya. Lihat tuh teman-teman, belum jadi zombie aja mereka udah menakutkan loh. Mirip kayak wirok-wirok di pasar. Di sini terlihat drum itu lalu bocor dan menyemprotkan cairan hijau ke sarang mereka. Kemudian adegan beralih ketika seorang cewek bernama Jen lagi nangis di toilet SPBU. Lalu ada pesan masuk dari cowoknya yang bernama Sam dan bilang sorry. Jen membalas pesannya dengan bilang bahwa Sam adalah pembohong. Jen lalu memperbaiki make up-nya dan kemudian kembali ke mobil yang di dalamnya ada dua temannya yang bernama Zoe dan Mary. Sementara itu di tepi danau, seorang cowok terlihat sedang mancing. Ia sepertinya sedang narik tangkapan besar. Tapi kemudian ia terjatuh karena kalah tenaga dibanding tangkapannya. Joran pancingnya malah ikut ketarik ke dalam air. Dan tiba-tiba sesosok makhluk menerkamnya dari belakang. Kemudian ketiga cewek tadi telah sampai ke tujuan, yaitu desanya Mary waktu kecil. Mereka lalu melihat rakit kayu yang sengaja dipancang di tengah danau. Zoe mengira kalau rakit itu adalah sampah yang terapung di permukaan air. Karena ia memang pure anak gedongan yang belum pernah main ke desa. Mereka lalu parkir di samping rumah dan membongkar barang-barang bawaan. Zoe melepas anjingnya dan menyuruhnya untuk berburu tupai. Mary memperingatkan mereka agar menjaga tata krama ketika ada Mrs. Gregerson, tetangganya Mary, nyamperin mereka. Mary memperkenalkan kedua teman-temannya pada Mrs. Gregerson dan menjelaskan kalau mereka ini cuma ingin liburan selama weekend dan untuk sekedar healing dari cowok-cowok mereka yang toksik. Zoe memberi kesan kalau mereka bertiga ini cewek-cewek nakal. Tapi Mrs. Gregerson malah bilang bahwa ia juga punya anak cewek yang gak kalah nakal dari mereka. Mrs. Gregerson bahkan bilang kalau nakalnya anaknya itu lebih ekstrim dari mereka. Dia bilang kalau anaknya itu playgirl dan sering bawa nginep teman cowok dan bahkan cewek ke kamarnya. Nggak tahu deh ngapain aja selama di kamar. Padahal kata Mrs. Gregerson, anaknya itu bahkan nggak cantik seperti mereka. Tapi kok bisa ya jadi playgirl? Amazing. Singkat cerita, Mrs. Gregerson lalu balik ke rumahnya. Ketiga cewek itu akhirnya bisa masuk ke rumah. Jen pura-pura ke kamar mandi agar bisa mengakses ponselnya. Tapi ternyata nggak ada sinyal. Ia lalu kembali ke ruang tamu. Mary udah tahu kalau Jen mau nelpon Sam. Mary bilang kalau Zoe aja yang anak gedongan bisa lepas dari HP-nya. Kenapa Jen enggak? Tapi ternyata malah terdengar teriakan dari Zoe yang juga jengkel karena nggak ada sinyal. There's no service.
Mary lalu menenangkan mereka dan bilang bahwa masih ada telepon kabel, tapi hanya untuk keadaan darurat saja. Lagi-lagi Zoe malah nggak ngerti wujud telepon kabel itu seperti apa. Bener-bener amazing. Atau mungkin ada teman-teman di sini yang belum tahu wujud dari telepon kabel. Wow. Mereka bertiga lalu ganti kostum renang dan menuju ke tepi danau. Zoe tiba-tiba ingin berenang dengan topless. Iya, topless. Di filmnya memang nggak disensor ini teman-teman. Iya. Mereka akhirnya sampai ke rakit di tengah danau dan berjemur di sana. Di permukaan air terlihat topi yang mengapung seperti punya cowok yang mancing tadi. Tiba-tiba tampak sebuah sarang bendungan bikinan berang-berang di danau itu. Mereka lalu berenang menuju ke sana. Padahal belum jadi zombie aja, berang-berang itu udah berbahaya loh. Gigi depannya itu tajam banget teman-teman. Kok mereka malah berenang ke sarang hewan itu ya? Begitu sampai, mereka melihat cairan limbah berwarna hijau yang melumuri sarang itu. Tiba-tiba tampak seekor beruang besar. Zoe pun refleks menutup dada dengan tangannya. Mungkin dia kira si beruang itu cowok, jadi tetap harus menutup aurat kalau ketemu. Wah, kalau saya pribadi ketemu hewan model gitu, mending ngacir teman-teman. Bodoh amat lah nggak pakai baju. Yang penting kan selamat, ya nggak coy? Tiba-tiba terdengar letusan senjata api. Si beruang pun akhirnya mundur ke hutan. Smith kemudian muncul sambil menenteng senapan. Mary lalu memperkenalkan diri. Jen bilang bahwa mereka cuma ingin melihat berang-berang, tapi Smith malah memperingatkan bahwa mereka jangan coba-coba mendekati hewan itu karena berbahaya. Dan ia juga bilang bahwa mereka tuh harusnya jangan pakai bikini kayak gitu, karena banyak anak-anak kecil di lingkungan RT sekitar. Padahal sih di sana banyakan hutannya teman-teman. Pada malam harinya, Mary menggoreng popcorn, dan mereka bertiga lalu main game tebak-tebakan. Ketika malam semakin larut, terdengar ketukan di pintu. Mereka lalu pergi untuk mengeceknya. Tapi begitu mereka sampai di teras rumah, tiba-tiba pintu terkunci dari dalam. Sesosok bayangan muncul dari kegelapan, dan langsung kentut di hadapan mereka. Ternyata sosok itu adalah Tommy, pacarnya Mary. Lalu Zoe juga muncul bersama pacarnya yang bernama Buck. Kemudian Sam juga muncul. Tapi kan dia ini biang keroknya yang bikin si Jen nangis dan ngajakin healing ke desanya Mary. Mary kemudian nyadar bahwa saat ini bukan waktunya bagi cowok-cowok itu bersama mereka. Ia lalu menyuruh para cowok itu untuk pergi. Tapi cowok-cowok itu memang lagi kangen dan butuh kehangatan. Zoe pun ternyata juga butuh kehangatan. Anehnya, Jen kok malah oke-oke aja kalau cowok-cowok ikutan tinggal. Padahal kan dia katanya lagi berantem sama cowoknya. Sam dan Jen lalu hanya duduk-duduk saja di sofa. Mereka cuman diem-dieman sambil dengerin suara-suara teman-teman mereka lagi bercocok tanam di kamar masing-masing. Sam lalu menanyakan Jen apa yang bikin ia marahan sama dia. Jen lalu menunjukkan foto di HP-nya yang isinya si Sam lagi ciuman sama cewek. Tapi wajah cewek itu nggak kelihatan. Sam ngaku kalau itu memang dirinya lagi ciuman. Tapi ia bilang kalau waktu itu ia lagi mabuk berat di sebuah pesta, sehingga ia nggak mampu mengontrol diri. Alah alasan. Jen nggak bisa terima diselingkuhin kayak gitu. Ia lalu menampar Sam 2 kali dan kemudian pergi dari sofa. Tapi Sam buru-buru menghampirinya untuk minta maaf. Akhirnya, kantong menyan Sam kali ini yang jadi sasaran dengkulnya Jen. Noh, rasain. Teman-teman mereka akhirnya pada selesai ritual cocok tanam. Tapi di sini malah si Jen yang pergi ke kamar mandi. Ketika udah siap akan mandi besar, Jen mendengar sesuatu dari jacuzzi. Someone in there? Ketika ia mengeceknya, seekor zombie fur berusaha menyerangnya. Wow, lihat aja bentuknya teman-teman. Lebih serem daripada Wirok Pasar. Yah, tak apalah, namanya juga film low budget. Tetap ngeri lah ya kalau dilihat-lihat. Ya, Jen langsung ngacir dari kamar mandi. Teman-temannya pun pada keluar dari kamar karena mendengar teriakan Jen. Jen menceritakan apa yang barusan ia lihat di kamar mandi. Mereka lalu bersama-sama menuju ke kamar mandi sambil membawa tongkat bisbol. Tommy masuk duluan untuk mengecek, tapi nggak ada apa-apa di sana. Namun ketika si Buck ikutan masuk, tiba-tiba ada zombie fur di laci bawah wastafel. Tommy memukul zombie fur itu berkali-kali sampai makhluk itu berhenti bergerak. Ia lalu membungkusnya dengan kantong plastik dan menaruhnya di teras. Mereka kemudian berkumpul di ruang tamu untuk menenangkan diri. Tapi sepertinya mereka masih penasaran, kenapa kok berang-berang bisa agresif seperti itu. Jen kemudian bilang kalau ia pengen pulang, tapi teman-temannya nggak ada yang setuju. Karena perjalanan ke kota cukup jauh dan mereka juga baru aja tiba di sana. Tiba-tiba Buck punya ide kalau mereka tuh seharusnya pesta wik-wik malam ini, karena ini bisa aja malam terakhir mereka. Tapi yang lain malah nggak pada nanggepin usulan itu.
Padahal usulan Buck mungkin ada benernya juga ya teman-teman. Sementara itu di teras, kantong plastik yang berisikan zombie fur tampak bergerak-gerak. Keesokan paginya, para muda-mudi itu keluar dari rumah untuk pergi ke danau. Namun Jen menyadari bahwa kantong plastik berisi zombie fur yang mereka tangkap tadi malam telah kosong. Tommy mengira bahwa seekor hewan yang lebih besar pasti telah memangsanya. Tapi sepertinya mereka udah pada ngelupain kejadian semalam. Mary dan Sam tampak lagi nyantai di atas rakit. Padahal si Jen, pacarnya Sam, malah duduk di tepi danau. Sam lalu meminta Mary untuk ngaku aja ke Jen kalau ia memang cewek yang ada di foto. Tommy sempat ngelirik ke arah mereka yang sepertinya sedang membicarakan sesuatu yang serius. Tapi kemudian ia melihat Jen yang lagi sendirian sehingga ia mengajaknya untuk ikutan nyebur ke air. Jen akhirnya melangkahkan kakinya ke air, tapi tiba-tiba sesuatu melintas melewati kakinya. Oh my god. Sementara itu di danau seperti ada yang menarik Buck dari dalam air. Sesaat kemudian muncul genangan merah di air, disertai dengan munculnya Buck sambil memegang kakinya yang barusan putus. Seketika mereka semua menjadi panik dan berusaha berenang ke rakit. Mereka masih belum tahu apa yang menyerang mereka. Tiba-tiba seekor zombie fur berusaha menggigit Buck, tapi Tommy masih bisa menghalaunya dan melemparnya lagi ke air. Sebenarnya secara alami berang-berang akan menyerang kita kalau mereka merasa terancam teman-teman. Tapi di sini berang-berangnya udah berubah menjadi zombie furs dan makin ganas. Para zombie furs mulai berusaha merusak rakit yang mereka naiki. Jen sendiri juga dikejar-kejar zombie fur waktu dia lari ke dalam rumah. Akhirnya, daripada mereka semua mati, Sam terpaksa melemparkan anjingnya Zoe ke air agar mengalihkan perhatian para zombie furs. Mereka lalu segera berenang ke tepian danau. Sementara itu si Jen masih dikejar-kejar zombie fur yang padahal tubuhnya sudah hampir putus jadi dua. Jen lalu menancapkan pisau ke kepalanya, tapi si zombie fur masih juga bergerak-gerak. Setelah mereka semua berhasil masuk ke rumah, mereka lalu melihat zombie fur yang tadi ditusuk Jen di dapur. Mereka mulai berdiskusi tentang bagaimana bisa berang-berang menjadi seganas itu. Akhirnya Jen menyimpulkan bahwa sekawanan berang-berang di sana telah berubah menjadi zombie. Para zombie furs bahkan telah menggigit kabel telepon hingga putus. Wah, kok pinter banget ya? Amazing. Zoe sempat marah ke Sam yang telah ngumpanin anjingnya ke zombie furs. Akhirnya Zoe bilang kalau cewek yang mencium Sam di foto adalah Mary. Mereka lalu saling menyalahkan. Kenapa bisa terjadi insiden teman makan teman di antara mereka? Namun tiba-tiba terdengar suara-suara para zombie fur yang lagi mukul-mukulin ekor mereka. Seolah-olah mereka mengintimidasi orang-orang yang ada di dalam rumah. Sam membalas mereka dengan melempar kepala zombie fur yang ada di dapur. Tommy akhirnya menawarkan diri untuk mengantar Zoe dan Buck ke rumah sakit. Siapa tahu kaki Buck yang putus masih bisa disambung lagi. Tapi rumah itu kan sudah dikepung oleh para zombie furs. Nggak ada jaminan mereka bisa sampai ke mobil. Namun ternyata mereka memang berhasil kabur dan menaiki mobil. Mary melihat mereka dari jendela dan jadi nyesel juga kenapa nggak ikutan ke mobil. Maybe we should just leave. Yah, penakut sih. Nyesel kan akhirnya. Mrs. Gregerson mendengar suara-suara gaduh dari rumah Mary dan mengkhawatirkan mereka. Tapi suaminya malah bilang, namanya juga anak muda, wajarlah kalau weekend berisik. Mrs. Gregerson lalu naik ke lantai atas. Sementara itu, suaminya lanjut baca majalah. Tapi ketika tangannya membelai anjingnya, ternyata ia malah membelai zombie fur. Sementara itu, Tommy masih mengendarai mobil bersama Zoe dan Buck. Tapi tiba-tiba ada pohon rubuh yang menutupi jalan. Mereka mengira ini pasti kerjaan para zombie furs. Di dekat situ, ternyata ada mobil pick-up yang diparkir. Tommy lalu mengambil sebuah kampak dari mobil itu, lalu memberikannya pada Zoe, dan menyuruhnya untuk balik ke rumah bersama Buck. Sayangnya, sebuah pohon tiba-tiba tumbang dan menimpa Tommy. Ternyata benar, ini memang kerjaan para zombie furs. Salah satu zombie fur lalu menyerang Zoe. Untungnya, Smith berhasil menembaknya duluan. Smith mengajak Zoe dan Buck naik pick-up-nya, kemudian langsung cabut kembali ke rumah. Pada saat yang sama, mereka yang ada di rumah telah selesai memasang barikade kayu di pintu dan jendela. Yah, walaupun barikade ala kadarnya, lumayan lah. Si Sam aja tangannya sempat kena palu. Dan bener aja, para zombie fur mulai menggigiti barikade yang mereka buat. Sementara itu, Smith, Zoe, dan Buck mampir ke rumah Mrs. Gregerson. Mereka lalu masuk untuk mengecek keadaan penghuninya. Namun rumah itu begitu sunyi. Mereka memeriksa ruangan-ruangan di rumah itu. Ternyata ada mayat Mr. Gregerson di lantai bawah. Dan lagi-lagi kabel telepon udah diputus oleh zombie furs. Gak habis pikir deh, jenius banget ini makhluk.
Di tempat lain, Mary tampak sedang membaca artikel tentang berang-berang. Tapi kemudian mereka malah ngebahas insiden teman makan teman lagi. Please lah, harusnya mereka tuh cari cara gimana biar bisa lolos dari kepungan Zombieverse. Gitu loh. Jen akhirnya merebut buku dari tangan Mary dan membacanya. Dari situ, ia jadi tahu bahwa ternyata berang-berang bisa membuat terowongan. Mereka kemudian jadi parno kalau ada Zombieverse yang masuk lewat terowongan. Sementara itu, Smith melihat Mrs. Gregerson yang udah mati di kamar lantai atas. Kemudian ia memberitahu Zoe agar membuang potongan kakinya Buck, karena kakek itu sepertinya udah nggak bisa disambung lagi. Smith juga memberitahu bahwa berang-berang lebih aktif di malam hari. Nah, jadi makin parno kan akhirnya. Smith lalu menyarankan mereka sebaiknya bersembunyi dulu di rumah itu. Tapi beneran aman nggak tuh di sana? Kan zombieverse-nya bisa bikin gorong-gorong. Pada saat yang sama, Mary udah siap-siap mau tidur. Namun tiba-tiba Jen menyusulnya ke kamar. Sepertinya akan terjadi adegan yang membagongkan di sini. Karena mereka kan sama-sama cewek. I love you really, but I just don't think of you this way. Namun tiba-tiba Jen berubah menjadi zombie yang ada gigi tikusnya. Wow, semakin aneh aja nih film. Lihat nih tampang si Jen teman-teman. Jadi kayak wirok pasar juga kan? Untungnya Sam segera datang dan memukul kepala Jen Beaver dari belakang. Mereka pun segera kabur dari sana. Sementara itu, Smith bersiap untuk membakar luka Buck agar tidak infeksi. Tapi tiba-tiba Buck juga berubah jadi zombie juga. Buck lalu menerkam Smith. Zoe berusaha membidiknya dengan senapan dan kemudian menembaknya sebelum kabur dari sana. Sam dan Mary memasang barikade untuk mengurung Jen di kamar. Sementara si Jen kini malah punya ekor seperti berang-berang yang menepuk-nepuk lantai. Tiba-tiba para zombieverse mulai bermunculan di lantai dan Sam berusaha memukuli mereka dengan tongkat bisbol. Di tempat lain, Zoe kemudian mencari sinyal di lantai atas. Tapi tiba-tiba Mrs. Gregerson juga berubah jadi zombie dan menyerangnya. Karena saking takutnya dan panik, si Zoe malah kabur dengan lompat dari jendela, sehingga ia jatuh dan pingsan. Yah, maklum lah ya, mana sempat mikir kita kalau kena situasi kayak gitu, ya nggak coy? Sementara itu, Sam dan Mary bergegas ke kamar mandi. Mereka ingin mengecek apakah di tubuh mereka ada bekas gigitan Zombieverse. Pertama-tama, Sam membuka bajunya, kemudian Mary juga melepas bajunya. Tapi begitu udah pada nggak pakai baju, bukannya memeriksa tubuh masing-masing, mereka malah kebelet pengen bercocok tanam. Seekor zombieverse sengaja membuat dirinya konslet dan terbakar. Kemudian zombie Jen mendobrak dinding kamar mandi dan langsung menggigit kantong menyanya Sam. Mary lalu kabur dari sana, namun kobaran api menghalangi jalannya. Untungnya, Zoe kemudian menabrak dinding rumah dengan pick up, sehingga Mary bisa ikut kabur bersamanya. Sayangnya ada zombie Smith yang menghadang mereka, sehingga mereka terpaksa menghindar dan akhirnya menabrak pohon. Tiba-tiba para tetangga yang telah menjadi zombie berdatangan. Bahkan beruang yang kemarin mereka temui telah berubah jadi zombieverse juga. Mereka semakin terjepit. Zoe akhirnya berhasil menyalakan pick-up-nya dan langsung tancap gas. Lagi enak-enaknya jalan, tiba-tiba zombie Jen muncul dari atap mobil. Zoe langsung menekan rem kuat-kuat dan melindas zombie Jen yang terjatuh dengan roda mobil. Akhirnya, mereka sampai di tempat pohon yang tumbang dan kemudian terpaksa melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Tommy yang habis tertimpa pohon, ini juga telah berubah jadi zombie. Tiba-tiba Mary mengarahkan pistol ke arah Zoe. Mary mencurigai Zoe telah tergigit zombieverse. Tapi kemudian malah Mary yang berubah jadi zombie, sehingga Zoe langsung membacok kepalanya dengan kampak. Ia kemudian sendirian menyusuri jalan. Zoe lalu melihat sebuah truk melaju ke arahnya. Ternyata, truk itu adalah truk yang dikendarai oleh Joseph dan Luke. Luke lalu memperingatkan Joseph bahwa ada cewek di tengah jalan. Tapi lagi-lagi Joseph ngakunya juga udah melihatnya, padahal matanya lagi merem. Film ini memang salah satu film zombie paling konyol teman-teman. Walaupun digarap dengan budget pas-pasan, tapi film ini lumayan masih bisa menghibur. Ya, adalah adegan nyerempet-nyerempetnya dikit lah ya. Dari judulnya aja Zombieverse, udah cukup membagongkan untuk ukuran judul film zombie-zombian. Tapi buat teman-teman yang pengen nonton fullnya, film ini layak lah untuk ditonton. Oke teman-teman, makasih udah menonton video ini sampai selesai. Beruang harap teman-teman enjoy ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya. Serta sampai jumpa di video-video yang akan datang.